Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur pada Tuhan. Hari yang baru Tuhan sudah berikan kepada kita. Setiap saat, setiap waktu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan sampai pada pergantian tahun, kita masuk di dalam tahun yang baru. Tuhan masih ada dan akan terus bersama-sama dengan kita saat ini, bahkan selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur saat ini Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Dalam segala keadaan, kasih-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu selalu nyata ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu saat ini. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih.
selalu pelihara. Terima kasih Yesus, kasih dan setiamu tak pernah layu. Hidup lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis. Hidupku lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh ada di tempat ini. Kami akan memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, memimpin seluruh rangkaian ibadah sepanjang pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami menyerahkan hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Kiranya Engkau urapi, Engkau pakai mereka semua, bahkan kami semua yang ada yang hadir. Kami bersuka cita di dalam Tuhan, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada Bapak Yusak and Convention. Selamat tahun baru, selamat pagi buat kita semua, salam sehat semuanya. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini mari kita bersuka cita di dalam Tuhan, sebab kasih Tuhan, kebaikan Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, di mana Dia sudah lahir untuk kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita demi dosa-dosa kita. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan satu buah pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya.
Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk saudara. Dan kalau hari-hari ini suasana masih terasa masih Natal ya saudara ya. Dan mari kita angkat satu pujian, rayakan Yesus rayakan. 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 Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Mari sama bangkit berdiri saudara. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Masih ada sukacita saudara? Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Sebab kasih Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2020. Dan marilah kita dengan iman pada tahun 2021 Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Haleluya. Aku diberkati.
kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sungguh besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan mungkin saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, yang mungkin kemarin malam tahun baru belum menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya undang untuk maju ke depan. Silakan duduk dulu. Dan sambil menunggu kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Salam. Selamat pagi, selamat bertemu di tempat ini ya. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya sekeluarga minta maaf ya. Karena apa? Karena ya baru tahun ini saya tidak dapat berkumpul. Tapi saya bersyukur ya saudara, saat ini kami boleh bertemu pada saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kami akan menyaksikan perjalanan kehidupan keluarga saya mengawali tahun 20 dulu kemarin, dan saat ini mengawali tahun 2001. Saya bersyukur kepada Tuhan, apapun yang menjadi persoalan permasalahan saya, Tuhan membuka jalan buat keluarga kami. Dan Tuhan senantiasa memberkati kami kekuatan, kesehatan ya saudara. Walaupun kami kadang-kadang sakit ya, tapi Tuhan memberikan kesehatan. Terima kasih ya saudara, kalau Tuhan senantiasa menyertai keluarga kami sampai mengawali tahun 2001 ini. Saya bersyukur, puji Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat keluarga kami. Dan yang menjadi utama kami adalah
kekuatan, kesehatan, dan kami percaya Tuhan senantiasa di tahun 2021 ini Tuhan tetap memberkati kami, dan senantiasa Tuhan sampai sekarang ya, walaupun ini bukan membuka rahasia ya saudara, walaupun Pak Koco jarang-jarang kerja, bahkan kadang-kadang 1 bulan full tidak bekerja, Tuhan tetap pelihara kami. Dan Tuhan senantiasa ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kami dalam keadaan kekurangan ya, walaupun kami keadaan pas perlu, pas ada ya saudara. Puji Tuhan, itulah yang menjadi kesaksian saya. Dan saya di dalam pengiringan saya di tahun 2001 ini, saya mempunyai kerinduan lebih hari lebih setia, lebih hari lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena saat ini kita hidup di tengah-tengah pandemi ya saudara. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, dan saya terima kasih kepada Tuhan, dan terima kasih kepada Ibu Gembala bersama Bapak Gembala. Bila mana nanti mungkin saya ya saudara, tutur kata saya yang kurang berkenan, tingkah laku saya yang tidak sopan mungkin kepada Ibu Bapak Gembala bersama jemaat yang ada di Ebenezer ini, saya mohon maaf. Dan kemarin karena saya tidak bisa rewang, saya juga minta maaf. Karena teman saya dulu SMP mencari saya diajak reuni kembali saudara. Puji nama Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan saya. Di tahun 2001 saya semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kami serahkan kami sekali lagi kami berterima kasih ya kepada Ibu Bapak Gembala, sidang jemaat yang ada di sini. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan kami terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Yuksa. Kita angkat lagi satu pujian ini, diberkati. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mungkin ada yang mau nyambung lagi? Salam. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur kalau sampai saat ini Tuhan sudah memberkati kita semua dengan kekuatan, kesehatan ya. Meskipun tahun 2020 kita dihadapkan dengan pandemi corona yang sangat menakutkan, yang membuat kita semua bimbang. Tapi saya bersyukur Tuhan menyertai kehidupan kami, menjaga, melindungi keluarga kami, bahkan Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan luar biasa bekerja campur tangan dalam keseharian kami, di mana rencana Tuhan itu bagi saya selalu yang terbaik. Apapun masalah pergumulan yang Tuhan berikan untuk keluarga kami, tapi kami selalu punya keyakinan dan percaya bahwa semua itu adalah rencana Tuhan, dan rencana Tuhan itu tidak akan pernah buruk, tetapi yang terbaik untuk kita. Meskipun tahun 2020 karena pandemi, saya sama keluarga beberapa bulan tidak hadir ke gereja, tidak beribadah ke gereja, karena satu alasan, emang suami saya juga punya riwayat diabetes, darah tinggi, jadi kita tidak boleh egois.
Sebenarnya saya ingin anak saya juga, Hasan juga pengen ke gereja, cuma kita nggak bisa seenaknya ya, karena kita harus memikirkan satu sama lain. Meskipun seringkali saya sama suami kadang pengen ke gereja, tapi tetap belum bisa ya. Tapi di situ saya belajar di mana Tuhan menyuruh kami ini untuk bisa menguasai diri. Jadi saat kami berontak ingin ke gereja, tapi di satu sisi suami kita juga harus mengkhawatirkan keadaan suami, harus memikirkan kesehatannya. Jadi sudah kita belajar menguasai diri, kita mengalah. Di situ Tuhan itu campur tangan gitu. Kerinduan kami apa? Dan setiap hari puji Tuhan kami selalu mendapatkan kiriman firman Tuhan ya setiap pagi dari Pak David. Luar biasa memberkati kami, untuk kami pun juga bisa mengerti, bisa lebih apa ya, di dalam menjalani kehidupan lebih sedikit mengerti akan firman-firman itu. Dan kami pun tidak mau iman kami lemah ya. Kita mengadakan mesbah keluarga, itulah rencana Tuhan, di mana kita tidak bisa ke gereja. Kerinduan saya yang lama sekali ingin membangun mesbah doa di rumah belum tersampaikan ya saudara. Karena pandemi itu akhirnya saya bisa membangun mesbah doa di rumah setiap hari. Awalnya saya kalau ibadah Rabu, Jumat, sama Minggu, setiap ibadah di gereja saya ganti ibadah di rumah sendiri. Tapi akhirnya mulai Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus, kami mengadakan doa 10 hari di rumah. Dan rasanya untuk berhenti itu sayang. Karena apa? Kita mengawali sesuatu itu kan susah, apalagi mengawali yang baik itu susah. Jadi puji Tuhan, sampai saat ini pun kami masih terus mendirikan mesbah doa di rumah. Dan luar biasa, meskipun saat ini pergumulan kami juga ada ya. Karena pandemi, kapan hari kita diberkati tanpa kita sadari, tanpa kita pikirkan, tanpa kita harapkan. Kita ya nggak mengharap sesuatu itu ya, tapi ternyata Tuhan itu menyediakan untuk keluarga kami di saat pandemi, di mana orang-orang sangat kebingungan masalah pekerjaan, masalah keuangan. Tapi Tuhan luar biasa pelihara keluarga kami. Tuhan memberkati kami, memberikan waktu itu, kalau saya bilang berlimpah-limpah untuk kami. Dan kerinduan saya selalu berdoa, Tuhan, jadikan keluarga kami untuk bisa menjadi saluran berkat untuk siapapun itu. Bukan berkat hanya karena materi ya saudara. Kita memberikan berkat tidak harus dengan uang, tidak harus dengan apa yang berharga, tetapi berkat itu bisa berupa apa saja, dengan kesaksian kita, dengan apa yang bisa kita berikan untuk seseorang itu. Besar kecil bukan suatu ukuran, tetapi keikhlasan itu yang menjadi ukuran kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, untuk kita bisa mencerminkan kasih Tuhan untuk kita, dan kita pun boleh mengasihi sesama kita. Di situ saya belajar. Saya bilang, meskipun kalau saya punya hutang, saya memang punya hutang. Hutang saya banyak. Tapi saya tidak mau. Saya bilang sama suami, kapan kita bisa memberkati orang? Kapan kita bisa berbuat baik sama orang? Kalau kita selalu memikirkan masalah kita, keadaan kita, punya hutang banyak, punya masalah banyak, itu nanti akan menjadi penghalang untuk saya berbuat baik untuk orang.
Jadi saya nggak pernah memikirkan hutang saya tidak pernah memikirkan masalah saya. Saya ingin memberkati orang di mana di depan mata saya ingin memberkati. Saya berkati saudara, walaupun kecil. Saya bukan masalah pamer, saya enggak. Cuma saya, kenapa ya Tuhan kok beban saya ini berat, masalah saya itu juga banyak. Tapi Tuhan selalu kayak untuk saya ini tidak boleh menahan tangan saya. Kadang suami saya juga, mama, bukan anak-anak saya yang ngomong. Seringkali anak-anak saya itu ngomong, mama sama orang gini, bukan itu. Tapi tidak tahu hati ini selalu rindu saya itu. Meskipun kecil, tapi saya ingin apa yang kecil itu bisa berarti untuk orang lain. Dan saya selalu berdoa sampai saat ini pun, selagi Tuhan masih memberi saya kesempatan. Saya tidak tahu umur saya berapa, Tuhan kasih saya umur sampai berapa, tapi saya ingin di mana Tuhan masih memberikan saya kesempatan, Tuhan masih memberikan saya kesehatan, saya akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Saya rindu untuk terus melayani Tuhan, untuk semakin belajar mengerti firman Tuhan. Susah di dalam kehidupan kita menjalani untuk melakukan semuanya itu. Tapi kalau kita nggak ada niat, kita pun nggak akan pernah bisa, saudara. Dan saya bersyukur punya suami yang selalu mendukung saya. Meskipun saya nggak punya uang, saya bilang, Pak, aku pengen ngasih ini ya, kasihan. Pak, aku pengen ngasih ini, kasihan. Terima kasih, sungguh saya luar biasa, saya punya suami seperti Pak Gun. Padahal di mana kami kebutuhan banyak, tapi dia tidak pernah melarang saya. Tapi dia, asal menurut kamu baik dan kamu membuat kamu senang, silakan. Terima kasih untuk suami saya, benar-benar saya berterima kasih. Dan Tuhan begitu baik, luar biasa, campur tangan. Meskipun begitu berat masalah pergumulan kami, tapi Tuhan tetap memberikan kami kekuatan. Sampai saat ini bisa menginjak tahun 2021, itu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk keluarga kami. Dan saya juga ingin di tahun 2021 keluarga kami juga akan lebih baik dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus rindukan jamahan-Mu Tuhan. Kami terus rindukan lawatan-Mu untuk terus memimpin kami, membimbing kami untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Bapak Yusuf. Kalau untuk menyambung lagi besok minggu lagi, karena waktu, dan ini saya memberikan kesempatan lagi untuk anak-anak sekolah minggu untuk memberikan pujian untuk Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu.
ibu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat ibu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru. Tiba saatnya kita untuk berpisah, saat kita tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati sebagian yang lebih dari tahun yang silam. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat jalan tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat jalan tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Kebahagiaan yang dari tahun yang silam. Tahun 2020, selamat datang kepada 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Puji nama Tuhan. Mari saya undang bagi berdiri dan kita tiba saatnya akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian Yesusku mampu. Dan biarlah dengan pujian ini kita mau dengan iman kita mau Haleluya Yesus. Mari kita dengan iman percaya kita kepada Tuhan bahwa di tahun 2001 ini Tuhan kita Yesus mampu menolong segala apa yang menjadi beban pikiran kita.
sebab Tuhan adalah sumber pertolongan, sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tak mungkin ku rasakan takut menghadapi semua. Hidup ini terasa tenang bila ku hidup dekat dengan Tuhan. Apapun boleh datang, Tuhan pasti beriku kemenangan. Aku tahu Yesusku mampu menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Aku tahu siapa Tuhanku yang telah buktikan cintanya padaku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Mari kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terasa indah bila kasih-Mu bersamaku, Tuhan. Tentu ku rasakan takut menghadapi semua. Hidup ini terasa tenang bila ku hidup dekat dengan Tuhan. Apapun boleh datang, Tuhan pasti beriku kemenangan. Aku tahu Yesusku mampu menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Aku tahu siapa Tuhanku yang telah buktikan cintanya padaku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Aku tahu Yesus Tuhanku yang menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Aku tahu siapa Tuhanku yang telah buktikan cintanya padaku. Yesus tak pernah terlambat, Yesus tak pernah terlambat, Yesus tak pernah terlambat, Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku.
penolongku. Haleluya. Yesusku mampu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Haleluya. 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 Aku tahu siapa Tuhanku, yang menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Aku tahu siapa Tuhanku, yang telah buktikan cintanya padaku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Mari katakan sekali lagi bersama-sama. Yesusku mampu, Dia selesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Aku tahu siapa Tuhanku, yang telah buktikan cintanya padaku. Yesus tak pernah terlambat. Yesus tak pernah. Yesus tak pernah terlambat. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Untuk doa firman Tuhan, saya minta dengan kasih Kristus Mbak Erna untuk berdoa. Waktu dan tempat kami silakan Mbak Erna. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan kepadamu buat kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena saat ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kami semua ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, sebentar kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami semua. Tuhan, oh Tuhan, urapi setiap hati dan pikiran umat-umat-Mu semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Dan Tuhan kuasai hati pikiran kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dan biar firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu sebentar mau taburkan benih firman-Mu. Urapi, kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar apa yang akan disampaikan nanti semua berasal dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, di dalam kita menjalani
di tahun yang baru. Pujian tadi sudah memberikan semangat, iman, dan kekuatan. Kalau kita tahu siapa yang menjadi Tuhan, siapa yang menjadi Allah kita, aku tahu Yesus mampu. Aku percaya Yesus menyelesaikan segala permasalahanku. Amin. Kalau kita sudah tahu, percaya sungguh. Kalau di dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, sepanjang Desember dan awal Januari kita mengenang, kita memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus. Siapakah Yesus? Menurut Injil Yohanes, di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, ketika saat itu murid-murid, ada satu keluarga yang diperhadapkan dengan persoalan sehubungan dengan pesta pernikahan, dan sangat memalukan kalau persediaan makan minum untuk menjamu para undangan habis. Saya percaya siapapun yang punya gawe, punya hajat mantu, sementara undangan banyak, kemudian mereka nggak mendapat makan minum, saya percaya mereka mengolok, mengejek, menghina. Di dalam Injil Yohanes, Tuhan menyatakan mujizat air berubah menjadi anggur di pesta pernikahan, di keluarga. Pernikahan itu ada hubungannya dengan keluarga. Intinya di sini Tuhan sebagai Allah atas segala ketidakmungkinan. Air biasa bisa berubah menjadi anggur. Jadi perkara yang impossible, perkara yang tidak mungkin, itu dikerjakan oleh Yesus. Yakin percaya, bagi saudara yang masuk di dalam bahtera rumah tangga, awalnya takut bagaimana nanti ekonomi, bagaimana nanti memenuhi kebutuhan rumah tangga. Semua pasti mengalami hal yang sama, saya sendiri ngalami. Tetapi Tuhan membuktikan hadir di keluarga. Jadi keluarga-keluarga yang mengundang Yesus hadir di dalam keluarga, di situ kita akan mengalami hal yang impossible, hal yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Satu kesaksian, hutangnya banyak tapi masih bisa melakukan sesuatu, itu namanya bukan sebel, impossible. Sesuatu yang tidak mungkin tapi dia melakukan karena pekerjaan kuasa Roh Kudus. Amin. Kalau kita nggak ada Roh Kudus dalam hidup kita, wes kita nggak usah gereja-gerejaan. Untuk apa? Iblis akan masuk di setiap lini supaya kita jatuh, supaya kita lemah, supaya kita mundur. Peristiwa anggur, peristiwa mujizat kita nggak baca. Nanti bacanya, nanti saya mengundang saudara, ayatnya nanti tak suruh maju satu persatu. Siapa yang belum dapat, yang kemarin yang nggak hadir, siapa? Silakan maju mengambil ayat emas.
yang belum, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar ayat emas ini sendiri-sendiri gak boleh diwakilkan. Pak Koco bisa maju. Silakan mengambil ayat emas. Ya. Enggak som. Ya. Puji Tuhan. Di tahun 2021 kita tentunya diperhadapkan dengan bisa khawatir, bisa cemas menghadapi yang tahun 2020 aja persoalan-permasalahan masih ada. Bagaimana tahun 2021? Kalau kita tidak mengundang Yesus, tidak menghadirkan Yesus, karena dalam pesta itu mengundang Yesus. Waktu itu Yesus ketika para pelayan-pelayan menyampaikan kepada Maria, ibu Yesus, aduh bagaimana masalah ini, undangan banyak. Waktu itu datang kepada Yesus, butuh salah disuguhkan. Apakah jawab Yesus? Waktuku belum tiba. Jadi permohonan permintaannya nggak digubris, nggak dijawab. Bagaimana kalau saudara, permohonan saudara tahun 2020 belum dijawab? Tahun 2021 percaya saja bahwa Yesus tetap mengasihi keluarga. Kemudian disuruh mencedok para pelayan-pelayan itu mengambil air yang biasanya itu untuk cuci di air bersih, saudaraku. Kalau adat Yahudi sebelum masuk rumah seperti protokol kesehatan, cuci tangan, cuci kaki, masuk itu orang Yahudi itu sudah sebelum ada COVID itu sudah melakukan seperti itu. Harus masuk itu bersih. Hal yang tidak mungkin, air biasa itu Tuhan nyatakan mujizatnya. Hal yang tidak mungkin nanti saudara akan alami tahun 2021. Asalkan undang Yesus. Kemarin anak sekolah minggu saya bikin ketawa, bikin senang. Kudayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang, hampir tenggelam. Karena aku mengundang Yesus sehingga kapalku tidak tenggelam. Ada banyak orang-orang yang tenggelam, imannya tenggelam, kerohaniannya tenggelam, kesetiaannya tenggelam. Mari tahun 2021 kita bangkit. Kami mohon Bu Nani maju ke depan membacakan ayatnya. Belum ya? Silakan maju ke depan. Sama yang belum, Mbak Era belum? Maju. Sama Victor maju. Ayo. Ayat 3:3 tapi apal aku. Roma 12:11. Tapi bacakan maju ke depan. Mari silakan bawakan wireless ini. Mari bertiga, Victor belajar dengar-dengaran. Ini mic. Bu Nani bawa ayatnya ndak? Lupa? Oh ya wis. Terus Pak Samiran sudah? Belum. Sama Mbak Wiwit maju ke depan. Wis sudah 4 saja. Minggu depan lagi. Kalau ndak bawa lupa? Ya? Hafal? Puji Tuhan, nanti baca gak pakai Alkitab. Terus jangan lupa ya ayatnya nanti. Gantian aja. Mbak Erna dulu. Amsal 17 ayat 2. Ayo Amsal 17. Jangan ngelamun. Jangan lemot. Amsal 17. Amsal 17 ayat 22. Cepat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Nek loro
atine sumpek koyok kates, mukanya cemberut, loro waras apa ndak saudara? Gak waras-waras, tambah nemen. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Dokter Boyke, dokter itu kalau memang ada istilahnya hormon endorfin, ya, ada yang di dalam saraf-saraf ini ada titik-titik kebahagiaan, wah itu akan terpancar, kemudian wajahnya merah jadi sumringah, ya, kemudian merasa sukacita meskipun warunge itu sepi gak ada wong moro, ya, tapi hatinya tetap sukacita. Tapi ya nanti ya nggak menikmati berkat. Silakan duduk Mbak Erna. Sekarang Victor. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Cocok ayatnya. Silakan duduk. Kasihkan Pak Samiran. Cocok. Baru-baru ini Victor mendapat ini kesaksian ini. Saksian ini. Kan aku kaget. Victor dipanggil Pak Bos, ngomong kata kuliah, daftar kuliah Februari. Waduh. Kuliah bulan Februari, nanti lek metu gak diterima lagi. Misalnya kalau nggak kuliah, terus nanti masih dalam evaluasi. Kan saya ini para pengusaha ini kan bingung bayari, kan sepi semua. Kemudian ya mudah-mudahan nggak kena PHK gitu saja. Kalau kena PHK, saudara yang dikasih Tuhan, saya ini pada jaminannya sudah ambil motor, nanti sewaktu-waktu nggak bisa membayar, waduh hari kok mentolo temen bapak. Nah saudara yang dikasih Tuhan, doakan supaya nggak di PHK. Saudara yang dikasih Tuhan, ditegur saudaraku, mungkin megang HP atau bagaimana loh, kerja seperti di rumah, harus ada progresif, harus ada peningkatan. Lelek kerja pancet, gak ada kemajuan. Firmannya loh datang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak banter nih ben krungu. Saudara yang janganlah kleru, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ada CCTV loh. Sekarang bos itu bisa lihat dari rumah, di kerjone sing tenan, di sing gak. Jadi nanti ada peningkatan gaji itu dilihat dari CCTV. Kami berdoa Victor semangat ya Tor. Ojo mutung, ojo prei kerja. Lek gak duwe kerja, lek gak kerja gale bayaran. Sakne engko bali njaluk mamae meneh. Ya. Terus Pak Samiran. Yang keras agak mepet. 1 Tesalonika nggak ada. 1 Tesalonika 5 tentang apa? Oh, Filipi paling bukan. Oh, coba 1 Tesalonika 5 16-17. Coba 1 Tesalonika 5 16. Nah ini ya. Coba 17 18. Tetaplah berdoa. Ya 17 dan 18 berarti mengucap syukur. Nah ya ini ya. 17 bacakan. Ya. Oh Filipi 4 paling ya. Oh 1 Tesalonika bersukacitalah 5:16. Ya ayo betul
Ayo bel. Lah, betul. Siap. Lagi. Si ini dua-duanya sih, situ waca sih ya, satu ya. Iya, Mas. Terus Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bersukacitalah senantiasa. Pak Samiran diingatkan oleh ayat emasnya. Bersukacita senantiasa itu artinya bukan nunggu pada hari Sabtu lek bayaran baru bersukacita. Nah, kemudian hari Senin dan tanggal 6, nah hilang sukacitanya. Bersukacitalah senantiasa. Diulang lagi ayat yang ke-17 ya, 18. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Meskipun belum dijawab, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau nerimo, kalau bersyukur, hatinya akan tenang, enggak stres, enggak kecewa. Terima sedikit, terima banyak. Ada persoalan ini, ada persoalan ini. Cuma kadang-kadang memang kapasitas kemampuan kita berbeda-beda. Kalau manusia bertubi-tubi persoalan, kami berdoa Mbak Wiwit nggak menekan Pak Samiran. Mbak Wiwit guyu. Kalau Pak Samiran ditekan, dituntut, gak cukup bayaranmu, gak cukup bayaranmu. Kalau gitu aja, waduh, Pak Samiran sak kuat-kuate yo gak kuat. Apalagi memang ciri khas ibu-ibu, kalau ngomong itu gak diulang-ulang itu kurang marem. Kalau ngomong satu, ngomong dua, ngomong tiga, Pak Samuran pernah kupingnya panas ya Pak ya? Ya, biasanya pengalaman saya yang ngomong juga begitu. Panas saudara yang dikasih. Pak Ginowan juga ya pernah bawa wis sepisan ngomong kok diulang-ulang. Siapa yang rumongso? Ya, bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Enyahlah kalau gak bertobat. Iblisnya maksudnya, bukan orangnya. Ya lebih baik jujur. Puji Tuhan saudaraku. Tetaplah berdoa, mengucaplah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita sekalian. Nah, ini sudah ayatnya ini minggu depan Pak Koco sama sudah ya? Belum ya? Minggu depan Pak Koco membacakan ayatnya. Baru ngomong begini moro-moro, wis aku minggu ora teko kongkon moco. Jangan. Sebenarnya nanti sekali waktu ini Pak Minto juga waktunya singer datang. Nanti Pak Koco juga tak undang singer tak WA datang. Pak Koco, aduh Pak Koco itu suaranya bagus saudara yang dikasih. Tenan bagus. Goyangannya juga bagus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, nanti belajar melayani. Saya percaya Bu Sri senang kalau Pak Koco pelayanan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tambah ayat Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Ini tentang mujizat anak pegawai istana yang disembuhkan dari jarak jauh. Mujizat anak pegawai istana yang disembuhkan dari jarak jauh. Artinya apa di sini? Kita baca. Maka Yesus kembali lagi, kok ini Yohanes betul ya? Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea,
Pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Terus maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Terus pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Terus kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi dan intinya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Artinya apa di sini? Tuhan yang mengatasi waktu, tidak dapat dibatasi dengan waktu. Jadi Tuhan itu ketika ngomong sudah terjadi di sana kesembuhan. Oleh sebab itu di tahun 2021 ini percaya Tuhan hadir di setiap waktu. Tuhan ada mengatasi ruang dan jarak, ya. Mujizat anak pegawai istana yang disembuhkan dari jarak jauh, ya saudara, yang ini dari jarak jauh. Jadi Tuhan mengatasi ruang dan jarak. Kita percaya, saudara yang dikasih Tuhan, anak kita mungkin di pulau, di sana, kita di sini, kita percaya, kita berdoa. Orang tua ada di Krian, ada yang di mana, kita percaya Tuhan jaga, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan sampai di sini. Ingat minggu depan yang punya ayat di bawah, ya, jangan, kalau boleh hafal seperti Pak Samiran, dihafalkan, nggak pakai Alkitab. Mari sama-sama kita berdiri, kita angkat pujian Yesusku mampu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup ini terasa indah bila kasih-Mu bersamaku. Hidup ini akan merasa tentram kalau kita menghadirkan, kalau kita mengundang, sebagaimana perjamuan di Kana, keluarga, Tuhan hadir atas keluarga. Kita percaya hidup ini, singer maju, terasa indah bila kasih-Mu bersamaku. Tuhan, apapun boleh datang, jangan terlambat. Takut menghadapi semua hidup ini. Hidup ini terasa tenang bila ku hidup dekat dengan Tuhan. Apapun boleh datang, Tuhan pasti beri kemenangan. Tuhan pasti beriku kemenangan. Aku tahu Yesusku mampu menyelesaikan setiap salahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Aku tahu aku siapa Tuhan saudara, siapa Tuhanku yang telah buktikan cintanya padaku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Hidup ini terasa indah, hidup ini terasa bila kasih-Mu bersamaku, bila kasih-Mu bersamaku. Tuhan, tak mungkin ku rasakan, tak
takut menghadapi semua, takut menghadapi semua. Hidup ini terasa tenang bila aku hidup dekat dengan Bapa. Tenang bila aku hidup dekat dengan Tuhan. Kita mengangkat tangan, apapun kita menyerah, kita perlu Tuhan. Tuhan pasti beriku kemenangan. Aku tahu, aku percaya, percayalah, Yesus mampu menyelesaikan masalah, menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolong. Aku tahu siapa Tuhanmu, aku tahu siapa tuh yang telah buktikan cintanya. Dia mati, Dia menebus. Haleluya. Yesus tak pernah gagal menolongku, tak pernah gagal menolong aku. Siapa tahu, aku tahu siapa Tuhanmu, menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit aku ragu, Dia sanggup menolong. Amin. Aku tahu siapa Tuhanku yang telah buktikan cintanya pada Yesus. Tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolong kami, tak pernah gagal. Yesus tak pernah terlambat, 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 tak pernah gagal menolongku, tak pernah gagal menolong. Kita sembah Yesus. Haleluya. Yesusku mampu, Tuhanku ajaib, menyelesaikan setiap persoalan masalah. Kita percaya siapa Tuhanku, Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Aku tahu siapa Tuhanku, setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Bapak Widodo berdoa. Aku tahu siapa Tuhanku yang mau berikan cintanya padaku. Yesus tak pernah terlambat, Yesus tak pernah gagal menolong, tak pernah gagal menolong. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami sebenarnya telah menerima firman-Mu.
Biarlah firman-Mu itu Tuhan tinggal di dalam hati kami. Biarlah seperti pujian ini Tuhan, kami mengerti, kami tahu siapa yang kami sembah dan siapa yang kami puji. Dan Engkau tidak pernah gagal dalam memuji setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan kami di mana telah kami melakukan yang sengaja. Tuhan, berkati Tuhan. Semangat seperti Ebenezer ini Tuhan, bertambahkan bilangan-bilangan jiwa di tempat ini, biar banyak jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lagi kami Tuhan urapi kiranya Engkau membalas dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya Tuhan membalas dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu persembahan, memberikan persembahan nanti tidak dilayani keliling, jadi semua maju ke depan, mulai dari kursi depan, kursi 1, 2, 3, jadi biar nggak umpel-umpelan. Datangnya dari sini, keluarnya sini. Jadi persembahan 1, persembahan 2 milik Tuhan, ya, perpuluhan kunci berkat. Jadi dari sini muter balik duduk, dari sini muter duduk. Jadi dari depan ke belakang. Kami serahkan kepada Bapak WL. Sambil korban dijalankan, kita angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih buat korban sembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Waktu dan tempat kami serahkan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih untuk pengorbanan, persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dari tempat yang maha tinggi. Pengumuman, sekarang setiap Sabtu ada sekolah minggu. Kasian banget, gara-gara corona gak enek sekolah minggu. Kabeh tak takoki cerita Alkitab ngowoh kabeh, lali kabeh ayat-ayat Alkitab, lali cerita-cerita Alkitab.
Nanti setiap Sabtu ada sekolah minggu, ya. Terus Senin, ya, sekolah minggu jam 5, ya, sekolah minggu jam 5. Hari Selasa itu ada doa, mesbah doa di tempat ini. Kemudian Selasa ditambah Rabu ditambah Jumat sekarang, ya. Mohon, jadi untuk mesbah doa sekarang ditambah lagi Selasa, Rabu dan Jumat sekarang. Selasa, Rabu, Jumat, ya. Nanti kegiatannya nambah lagi. Jadi Selasa, Rabu, Jumat. Biasanya Rabu itu ada ibadah tengah minggu. Jadi sebenarnya ibadah juga tidak apa-apa. Ibadah Rabu, ibadah tengah minggu, supaya nanti saya mempersiapkan Iren nanti pelayanan ibadah hari Rabu dulu, baru nanti pelayanan Minggu. Makanya nanti Selasa, Rabu dan Jumat itu untuk mesbah doa dulu. Kamis latihan musik. Ya, anak-anak yang mau latihan musik nanti datang setiap Kamis, nanti ajari puji Tuhan, Iren sudah kunci D, kunci G, kunci C, masih belum yang lain. Ada 7 kunci baru bisa 3. Nah, sudah nyeting sendiri sudah bisa. Kenapa Amel nggak suruh main? Soalnya latihan sudah saya sharekan di grup, nggak tahu WA-nya mati atau ya nggak ikut grup, ya masuk di grup, nanti dimasukkan di grup. Ya ngomong yang lain kalau masuk grup, siapa? Ipi aja, masukkan grup. Saya masukkan grup ben jadi kesaksian di bapaknya gitu loh, nanti bisa baca-baca di rumah. Ya, jadi Kamis latihan musik. Ya. Terus untuk Sabtu sekolah minggu sudah, dan nanti mulai doa pagi. Doa pagi kita adakan di tempat ini jam 4:30 atau jam 5 enaknya? 4:30 ya. Doanya hanya setengah jam saja. Ya, setiap hari. Ya, 4:30 kecuali hari Minggu. Ya, 4:30 kita datang di sini, kita beston pagi, kami rindu, kita lebih dekat sama Tuhan. Hari-hari ini dunia ini wis gak karu-karuan. Kemarin teman kami Pak Yunus Tertek yang pernah tinggal di Tertek percetakan peran itu dipanggil COVID, dipanggil meninggal COVID, acaranya COVID, sak keluarga kena COVID. Terus krungu di depannya Mbak Kes itu ya Trisi kena COVID. Aduh saudara, sekarang ini COVID merajalela. Masih tanda-tanda, ya masih tanda-tanda. Doakan saja saudara, COVID-nya ini segera berlalu, pergi, supaya kita bebas beribadah. Kasihan anak-anak gak sekolah, ya. Kita berdoa saja, puji Tuhan. Terus kita setia kepada Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur, kami sudah datang ke rumah Tuhan, mempersembahkan korban pujian, syukur, terima kasih, memberi korban persembahan milik Tuhan, menerima firman yang menjadi tuntunan kekuatan di dalam perjalanan hidup, di tengah-tengah
dunia yang tidak pasti, yang tidak menentu, tapi kami punya Tuhan yang pasti, pertolongannya, kasihnya, penyertaannya. Kami bersyukur biar kami tetap kuat di dalam Tuhan, lebih setia. Keluarga rumah tangga diberkati, diberi kekuatan menghadapi persoalan rumah tangga, pekerjaannya, mulai dari yang ternak, tani, tukang, koperasi, LPG, petis, warung, bekerja, sopir, apa saja yang menjadi mata pencarian, diberkati Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan, dan keselamatan di tengah pandemi COVID-19 ini, dijauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit dilalukan, semua disehatkan. Umatmu yang tidak bisa beribadah, yang lanjut usia, umatmu yang ada di tempat jauh, Pesa di Manado, Pak Binar di Surabaya, demikian juga Pak Samuel yang di Papua, anak-anak Tuhan yang lain tidak bersama kami, sertai, lindungi, bahwa mereka supaya menikmati lawatan Tuhan, tidak satupun yang terlewati, kami diberkati. Terima kasih, setiap korban persembahan milik Tuhan, semuanya Tuhan balas berkati dari tempat yang mati, yang ambil bagian dalam pelayanan diberkati Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan minta berkat. Kita akan jalani di minggu pertama di tahun baru 2021 dengan iman, percaya, dengan damai, sukacita, dengan kekuatan, dengan ucapan syukur. Kami jalani dengan pertolongan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat siang, pagi, dan Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.